Hotmix atau pengaspalan sedang dilaksanakan di beberapa jalan di wilayah kota Cilacap. Dengan pengaspalan jalan memberikan keamanan pada pengguna jalan dan laju perekonomian semakin meningkat. Namun disayangkan, pekerjaan hotmix di beberapa ruas jalan lingkungan tidak rampung sampai finishing. Sosok yang peduli akan lajunya pemerintahan Kabupaten Cilacap selaku Ketua LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso mengatakan, diduga tidak rampungnya hotmix hingga 100% ada unsur politik di dalamnya, yakni konsolidasi antara Pemkab Cilacap dengan kepentingan dari salah satu legislatif Cilacap. Semua itu berdasar adanya perubahan status di beberapa jalan lingkungan mendadak dirubah menjadi jalan kabupaten. Pada awalnya, pengaspalan jalan lingkungan direncanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Disperkimta, sesuai dengan keadaan lapangan. Di tengah proses jalannya anggaran, ternyata status jalan lingkungan dirubah menjadi jalan kabupaten dengan surat keputusan bupati, sehingga kegiatan tersebut diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan, DPUPR Cilacap. Dalam hal ini, baik Disperkimta maupun DPUPR tidak bermasalah karena mereka hanya menjalankan perintah pimpinan. Namun dengan tidak selesainya pengaspalan sampai 100% dengan merubah status jalan lingkungan menjadi jalan kabupaten terkesan sangat dipaksakan. Sedang masyarakat tidak mengetahui apa motif dengan perubahan status jalan tersebut. Salah satu contoh adalah Jalan Dawah, Jalan Anggrek, dan Jalan Menur Kecamatan Cilacap Selatan. Pengaspalan menelan anggaran 150 juta di masing-masing jalan. Manakala dikerjakan oleh Disperkimta selaku perencana, maka pekerjaan akan tuntas hingga finishing. Manakala hotmix jalan tersebut ditangani oleh DPUPR, maka anggarannya tidak cukup. Jika ditangani Disperkimta, maka pekerjaan akan tuntas dan kualitasnya pun cukup bagus. Ekanto menghimbau, jika ingin merubah jalan lingkungan menjadi jalan kabupaten, hendaknya dilaksanakan di desa-desa sehingga tidak muncul dugaan konsolidasi politik. Dalam hal ini, siapakah penumpangnya? Ekanto menyebutkan dengan dugaan konsolidasi politik ini menjadi karpet merah dan hanya menguntungkan 1-2 pengusaha proyek jalan saja. Ekanto meyakinkan pekerjaan jalan akan dirampungkan oleh pejabat Bupati Cilacap Yunita Dias Suminar dengan anggaran 2024. Namun disayangkan perencanaan yang sudah matang dimentahkan oleh kepentingan politik seseorang melalui SK Bupati, yaitu konsolidasi. Ekanto berharap kebijakan yang diambil pejabat bupati sesuai hati nurani dan bukan karena bisikan seseorang untuk kepentingan politik. Semenjak PJ Bupati dilantik, Ekanto merasa bingung antara eksekutif dan legislatif karena apa yang seharusnya disampaikan oleh eksekutif bisa diwakilkan oleh legislatif, begitu pula sebaliknya. Beliau berharap semua kembali ke relnya masing-masing, apa yang menjadi tugas bupati dan tugas DPRD. Jika hal tersebut terus dilanjutkan, maka wajar bagi masyarakat menduga langkah-langkah kebijakan yang diambil PJ Bupati mengandung unsur politis untuk kepentingan seseorang. Ini kata penggiat LSM Seroja Kabupaten Cilacap. Selamat siang, Mbak Ani. Ini terkait dengan keluhan masyarakat ini, Pak. Banyak yang mengeluh bahwa jalan-jalan di wilayah mereka di dalam kota, di wilayah masyarakat ini banyak yang tidak selesai. Ini tanggapan dari Pak Ekanto sendiri, ini gimana ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Nani. Berarti faktanya di lapangan ada keluhan dari masyarakat ya berkaitan dengan pekerjaan jalan yang tadinya jalan lingkungan dan sekarang statusnya berubah jalan kabupaten. Keluhan masyarakat adalah jalan yang tidak jadi 100% atau sepotong-sepotong, seolah-olah pemerintah kabupaten itu bekerjanya setengah-setengah, mungkin begitu maksud masyarakat. Dan ini menjadi pertanyaan. Saya menduga bahwa ini berkaitan dengan konsolidasi, atau bisa saya katakan ini bagian dari korban tidak langsung dari kebijakan konsolidasi pemerintah Kabupaten Cilacap yang didukung oleh beberapa politisi di DPRD
Kabupaten Cilacap. Jadi saya katakan ini korban tidak langsung daripada kebijakan konsolidasi pemerintah Kabupaten Cilacap. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena memang faktanya perencana kegiatan dari sebuah jalan di kota-kota ini itu diawali perencanaannya oleh Disperkinta. Disperkinta merencanakan sesuai dengan keadaan lapangan. Namun karena di tengah-tengah jalannya proses anggaran, ternyata status jalan lingkungan dirubah menjadi jalan kabupaten, sehingga kegiatan itu diambil alih oleh DPUPR. Perkimta maupun DPUPR itu tidak salah. Mereka hanya menjalankan perintah pimpinan. Pimpinan yang tidak tahu situasi kondisi lapangan. Artinya, manakala pekerjaan ini dilaksanakan oleh perencana awal, tidak dipaksakan menjadi jalan kabupaten, saya meyakini 100% pekerjaan jalan lingkungan ini akan 100% selesai. Dalam hal ini dikerjakan oleh Disperkinta. Namun karena dipaksakan jalan lingkungan dirubah menjadi jalan kabupaten melalui SK Bupati, yang motifnya saya sendiri tidak tahu. Motif merubah jalan lingkungan menjadi jalan kabupaten itu menjadi pertanyaan besar bagi saya di tengah-tengah anggaran yang sudah sedang berjalan. Jadi saya bisalah bersuudon ria ya, berkaitan perubahan status jalan lingkungan menjadi jalan kabupaten, sehingga efeknya karena DPU menjalankan sistem konsolidasi yang diamanahkan oleh KPK, walaupun itu tidak mengikat, akhirnya menjalankan dengan anggaran atau dengan perencanaan anggaran yang seadanya. Sehingga contoh di Jalan Dawah, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, ada anggaran Jalan Dawah itu 150 juta. Manakala itu dikerjakan oleh Perkimta selaku perencana akan jadi 100%. Faktanya karena dikerjakan oleh DPU berkaitan dengan status tanah menjadi status jalan yang dijadikan jalan kabupaten, 150 juta itu tidak cukup sesuai atau tidak cukup dengan perencanaan yang dilakukan oleh Disperkinta. Padahal status atau kualitas jalan lingkungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Perkimta itu pun sudah kuat, sudah sangat kuat. Tidak perlu dipaksakan menjadi jalan kabupaten. Kalau mau memaksakan jalan-jalan kabupaten, itu jalan-jalan desa. Okay? Jangan jalan-jalan di kota dulu, jalan-jalan desa. Paksakan mereka untuk menjadi jalan kabupaten. Sehingga justru jalan-jalan yang seharusnya bisa disentuh melalui SK Bupati dengan keputusan jalan desa menjadi jalan kabupaten, itu hasilnya akan lebih baik. Tidak ada kesan politis di situ. Kalau seperti ini, di kota seperti ini, kesannya politis. Siapa yang diuntungkan di kota ini dalam kapasitas status politis atau kepentingan politik daripada siapapun yang punya kepentingan itu. Gitu. Jadi sekali lagi, pekerjaan jalan di kota yang setengah-setengah, yang tidak jadi adalah bagian dari korban tidak langsung dari kebijakan konsolidasi daripada kebijakan pemerintah kabupaten. Dan konsolidasi ini menurut saya menjadi karpet merah bagi 1-2 pengusaha saja, khususnya pengusaha bina marga atau pengusaha jalan. Hanya itu yang diuntungkan. Jadi pengusaha kecil ini dikorbankan berkaitan dengan konsolidasi juga. Begitu Mbak Nani. Jadi menurut pengamatan secara umum ada unsur politik di sini ya Pak? Saya melihatnya saya menduga arahnya adalah politis. Kepentingan pribadi dan kepentingan politik seseorang. Demikian Mbak. Sedikit masukan untuk pemerintah Pak terkait dengan jalan-jalan yang tidak terselesaikan ini Pak.
kalau bicara masukan, saya yakin akan terselesaikan, yakin saya itu. Namun kan tidak dengan cara seperti ini. Ini kan menandakan sebuah perencanaan yang sudah matang, dimentahkan oleh kepentingan seseorang melalui kebijakan bupati, yaitu konsolidasi, gitu. Dan saya meyakini akan diselesaikan oleh PJ Bupati pada tahun anggaran 2024. PJ Bupati ini bagaikan seseorang yang menyelesaikan masalah kepentingan orang lain dalam kepentingan politiknya. Kasihan saya dengan PJ Bupati yang mempunyai ketegasan yang luar biasa, ingin melakukan langkah-langkah yang cepat, namun kadang tidak tepat karena ditumpangi oleh kepentingan orang lain. Demikian, Mbak. Dengan kegiatan seperti ini, Pak, seharusnya di Superkimta yang melaksanakan, tapi pindah tangan ke PUPR ini sudah melanggar regulasi atau bagaimana, Pak? Tidak ada regulasi yang dilanggar. Karena apa? Cuman ada kesan dipaksakan. Direncanakan oleh Perkimta karena memang saat direncanakan statusnya adalah jalan lingkungan. Namun di tengah-tengah dipaksakan menjadi jalan kabupaten sehingga diambil alih oleh DPU, sehingga DPUPR dan Perkimta ini hanya pelaksana. Jadi kalaupun sekarang orang marah kepada DPUPR, kasihan sebetulnya, dia hanya korban pelaksana. Dia hanya pelaksana dari sebuah kebijakan yang salah total menurut saya. Orang marah kepada DPUPR, kasihan sebetulnya, dia hanya korban pelaksana. Dia hanya pelaksana dari sebuah kebijakan yang salah total menurut saya. Demikian, Mbak. Tidak tepat ya, Pak? Salah total. Salah total. Salah total. Ya. Sudah ada masukan lagi, Pak? Apa sudah cukup? Saya pikir saya hanya ingin menyampaikan kepada Bu PJ Bupati, teruskan apa yang menjadi yang menjadi karakter Bu PJ untuk melakukan langkah tegas, langkah keras terhadap kebijakan-kebijakan di pemerintah Kabupaten Cilacap ini. Kami mendukung Bu PJ, namun kami harap kebijakan itu berdasarkan hati nurani Bu PJ, bukan karena bisikan-bisikan yang akhirnya akan merusak Cilacap dari dalam. Demikian. Jadi begini, Mbak Nani, saya kadang bingung saat ini ya, setelah Bu PJ dilantik menjadi PJ Bupati, saya bingung mana yang eksekutif, mana yang legislatif. Karena kadang penjelasan yang harus disampaikan oleh eksekutif dilakukan oleh legislatif. Eksekutif terdiam begitu legislatif bicara, atau unsur pimpinan legislatif bicara, eksekutif diam. Jadi kami bingung mana tugas eksekutif, mana tugas legislatif. Bu PJ mohon diluruskan lagi, masukkan ke relnya masing-masing. Ini eksekutif tugasnya, ini legislatif tugasnya, sehingga tidak tumpang tindih dalam menjelaskan kepada masyarakat. Masyarakat bingung, itu DPRD atau kepala PU, gitu loh. Itu kepala PU atau hanya sebagai pelaksana tugas di lapangan. Sehingga dengan hal semacam ini, kalaupun ada dugaan kecurigaan politisasi kebijakan, wajar toh, itu loh. Demikian, Mbak. Apa mereka sedang melaksanakan sama-sama kancing marah ini, Pak? Wah, saya tidak akan masuk ke ranah itu ya. Kancing merah artinya apa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kancing merah artinya apa. Gitu. Yang jelas tidak perlu ada politisasi dalam kebijakan apapun. Apalagi Bu PJ sedang menegakkan sebuah kebenaran, menegakkan sebuah aturan yang baik, termasuk saya mendengar ke depan tentang adanya bidding, tentang adanya asesmen. Saya mendukung itu semua, Bu PJ. Lanjutkan tanpa bisikan, Bu PJ. Terima kasih. Siap, terima kasih. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.